Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa huwa aslul barakah wa nahnul fuqara'u li barakatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil hidayah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhal hadirun yarhamukumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha bimtithali awamirih wajtinabi nawahih. Qala Allah Ta'ala wa amarna bitaqwah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa berusaha untuk makin memantapkan iman kita kepada Allah dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu berusaha tunduk patuh kepada Allah, yaitu melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Allah menjanjikan kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi kita barokah. Barokah artinya kebaikan yang banyak sekali, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan membuka untuk mereka barokah. Barokahnya banyak, barokah baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sayang, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kebanyakan mereka itu mendustakan kepada Allah, tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah mengambil tindakan terhadap mereka. Mari kita, terutama penduduk Indonesia yang bertakwa jumlahnya sedikit ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita supaya makin beriman dan makin bertakwa kepada Allah, sehingga kita diberi barokah yang banyak oleh Allah. Barokah itu apa? Barokah adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ada kalanya diberikan kepada manusia, ada kalanya dikaitkan dengan tanah tempat tinggal, ada kalanya dikaitkan dengan pedoman hidup, dan ada kalanya dihubungkan dengan waktu. Contoh misalnya barokah yang diberikan oleh Allah untuk manusia adalah barokah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa melihat ada api dan dia meninggalkan keluarganya supaya menunggu sambil dia menghampiri api. Lalu Allah berfirman, falamma ja'aha nudiya amburika man finnari wa man haulaha. Setelah Nabi Musa menghampiri api itu,
lalu dia mendapatkan informasi bahwa orang yang berada di dekat api dan di sekitarnya akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa banyak sekali. Yang paling besar adalah membimbing umatnya untuk beriman dan menyelamatkan mereka dari siksaan Fir'aun yang sangat zalim. Jadi kita mengharapkan barokah dari Allah supaya diberikan kepada kita. Barokah yang diharapkan kepada kita, yang kita harapkan supaya diberikan kepada kita, antara lain adalah rezeki yang longgar. Kita mendapatkan bimbingan dalam kehidupan, kita hidup tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada kegalauan dengan situasi politik dan sebagainya. Dan kita berharap kelak ketika kita dibangkitkan, kita mendapatkan barokah yang besar, yaitu berupa tinggal di surganya Allah. Ada juga barokah yang dikaitkan dengan tempat tinggal manusia. Yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah daerah sekitar Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang membuat hambanya melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami beri berkah di sekitarnya. Jadi daerah di sekitar Masjidil Aqsa itu penuh berkah. Seperti biasanya daerah yang penuh berkah, yang banyak natural resources, sumber daya alam yang melimpah, akan menjadi rebutan manusia untuk menguasainya. Sebagaimana kita, Indonesia adalah tempat yang penuh berkah, maka Indonesia diincar oleh negara-negara besar, baik itu Amerika, Cina, dan sebagainya. Dan tarik-menarik antar mereka itu kita rasakan sampai sekarang ini, karena mereka itu menggunakan orang-orang lokal, orang-orang di daerah kita sendiri untuk menjadi agen-agen mereka, supaya kita dibawa untuk memberi keuntungan kepada Amerika atau dibawa untuk memberi keuntungan kepada Cina. Tapi kita mengharapkan barokah yang diberikan oleh Allah ini bukan semata-mata barokah materi yang bisa menjadi rebutan semacam itu. Kita mengharapkan barokah yang diberikan oleh Allah juga termasuk barokah rohani. Barokah rohani itu adalah barokah yang merupakan ketentraman hidup yang diperoleh dari hidayah dari Allah. Kita mohon kita diberi hidayah oleh Allah, kemudian kita laksanakan, kita implementasikan hidayah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menjalani itu, insya Allah kita akan diberi barokah. Sebagaimana firman Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengakui Tuhan kami adalah Allah. Kalau mengakui Tuhan kami adalah Allah, berarti orang itu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dengan kalimat yang kita setiap hari mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah. Kalau kita sudah menyatakan La ilaha illallah, kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan kita Allah, otomatis kita mengakui bahwa kita adalah hambanya Allah atau budaknya Allah. Kalau kita mengakui diri sebagai hamba, maka selayaknya kita tunduk patuh kepada Tuhan atau Tuhan kita. Kalau ada orang mengakui La ilaha illallah tetapi tidak taat kepadanya, itu omong kosong. Oleh karena itu, ucapan La ilaha illallah yang benar adalah yang dibuktikan dengan perilaku.
tutur katanya sesuai dengan la ilaha illallah, tindak tanduknya sesuai dengan la ilaha illallah. Ketika mencari kekayaan, mencari rezeki juga konsisten dengan la ilaha illallah. Mencari rezeki hanya yang halal, hanya yang direstui oleh Allah, karena kita sudah mengakui la ilaha illallah. Tetapi sekarang ini marak sekali korupsi yang bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau kita mau konsisten, sebagaimana di ayat yang saya baca tadi disebutnya tsumastaqamu, kemudian mereka konsisten, istiqamah, apapun yang dilakukan itu bersesuaian dengan pengakuannya Rabbunallah atau la ilaha illallah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan datang turun kepada mereka dan mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu, tenanglah kamu, tidak perlu kalian takut, tidak perlu kalian sedih. Kalau kita merasa sudah berusaha bertakwa, kok saya tidak pernah mendengar kata malaikat itu? Al-Quran mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu. Kok saya tidak mendengar? Kita perlu mengingat bahwa bahasa itu ada kalanya bahasa lisanul maqal, bahasa yang diucapkan atau oral language. Ada kalanya lisanul hal atau body language. Malaikat mungkin mengatakan tapi kita tidak mendengar. Tapi yang lebih penting bukan ucapannya malaikat itu, tapi action, tindakan malaikat. Malaikat itu membuat hati kita tentram, tidak mudah kita galau. Ada hiruk pikuk seperti macam-macam, kita tidak galau. Sekarang ini kita menyaksikan ada pertikaian di bidang politik antara kelompok satu dengan kelompok lain. Kita ingat beberapa waktu yang lalu sedang marak sholawat yang dibaca oleh anak-anak kita, wa asbighil zalimin bidzalimin wa akhrijna salimin. Tuhan, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim, biarkan mereka berantem sendiri, dan izinkan kami keluar dari mereka dalam keadaan selamat. Oleh karena itu Allah Maha Pengasih. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang beriman dan bertakwa. Malaikat datang kepada kita, tenang, tenang, Allah lah yang nanti akan menyelesaikan, kalian tidak usah galau. Oleh karena itu kita tidak usah terpancing secara emosi sehingga kita membuat fitnah atau membuat berita-berita bohong. Kita biarkan saja kita tetap tekun beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari hiruk pikuk politik yang ada saat ini. Wa abshiru bil jannah, dan kalian bergembiralah kelak nanti kalian akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian akan dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu kita pegang apa yang menyebabkan kita memperoleh barokah dari Allah. Allah membuat sunnahnya, membuat kebiasaan pada dirinya sendiri. Kalau menciptakan segala sesuatu, itu pasti ada rangkaian sebab dan akibat. Kalau Allah memberi kita hujan, Allah memberi sebab, yaitu digiringnya awan ke daerah kita. Yang menggiring adalah angin. Supaya ada angin, Allah menciptakan tekanan atmosfer yang berbeda dari permukaan bumi satu dengan permukaan yang lain. Supaya tekanan atmosfer itu berbeda, Allah membuat bumi ini bulat dan berputar. Dengan demikian, Allah memberi kita air untuk kita minum. Itu Allah membuat sistem yang nyambung dari satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita mengharapkan barokah dari Allah, kita jangan hanya berdoa, tidak cukup. Kita mesti berbuat sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan barokah tadi. Sebenarnya secara garis besar ayat yang kita
Kita dengarkan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Syaratnya hanya dua, beriman dan bertakwa. Kalau kita mau menekuni iman dan takwa, insya Allah barokah itu akan pasti diberikan kepada kita. Barokah itu bisa di dunia dan bisa di akhirat, dan tentu kita mengharapkan barokah yang kita peroleh di dunia dan di akhirat. Barokah di dunia itu apa? Kalau tadi di surat Fussilat yang saya baca, malaikat membuat hati kita tenang dan tentram. Itu kok bisa tenang? Tentu tenang itu adalah akibat dari suatu sebab. Kalau kita beriman dan bertakwa, kita itu berperilaku sesuai dengan anjuran Allah. Ketika kita berdagang, kita tidak menipu orang, kita tidak mengurangi hak orang, tidak mengurangi hak pembeli. Dan ketika kita menjadi pejabat, kita akan melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Kalau kita menjanjikan sesuatu untuk rakyat, kita laksanakan janji itu. Dan kita mesti jujur, jangan memberi sen lampu kanan tetapi belok ke kiri. Itu berarti tidak bertakwa. Kalau bertakwa itu, kalau kita bertakwa, insya Allah Allah akan memberi kita barokah di dunia. Barokah di dunia itu antara lain apa? Dijanjikan oleh Allah, ayat yang saya akan baca ini populer sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia makhraja. Makhraja itu solution. Solution itu way out, jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari permasalahan hidup. Kita dalam hidup ini selalu menghadapi problem, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Dan problem kita, makin tinggi jabatan kita, makin tinggi tanggung jawab kita, makin banyak. Tetapi kita tidak perlu takut dengan problem yang banyak. Karena yang penting bukan banyak atau sedikitnya problem. Yang penting adalah selesai atau tidak, teratasi atau tidak. Allah menjanjikan yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberi dia jalan keluar. Dan secara tata bahasa, makhraja itu dinyatakan dengan isim nakirah. Isim nakirah itu sifatnya umum. Karena itu umum, maka Allah akan memberi kita kreativitas. Akal kita dibuat makin kreatif, karena kreativitas itu kita bisa mengeksplor, bisa mencari jalan keluar apa yang cocok untuk problem ini, mana yang cocok untuk problem itu. Problem yang serupa, penyelesaiannya tidak harus sama, harus berbeda. Maka kita membutuhkan kreativitas, dan alhamdulillah Allah memberi kita kreativitas. Cuma kita harus hati-hati. Pikiran yang kreatif, yang sangat kreatif, itu juga mengandung risiko. Karena apa? Kalau makin kreatif, pikiran itu menjadi makin liar. Supaya tidak liar, caranya gimana? Pakai pedoman. Pedomannya apa? Al-Quran. Kalau kita membiarkan kreativitas pikiran kita tanpa pedoman, maka kita akan menerjang batasan-batasan yang wajar. Begitu melampaui batasan yang wajar, maka itu namanya togho atau bagho atau zalim. Oleh karena itu, jangan lupa kita mesti memakai pedoman-pedoman yang ditentukan oleh Allah. Karena pedoman-pedoman itu di samping memberi kita motivasi, juga memberi kita batasan-batasan. Yang di Al-Quran disebut tilka hududullah. Hududullah, hudud itu jamak dari haddun. Kata had itu diadopsi dalam bahasa Malaysia. Mereka menyebut berhad. Jadi kalau kita perseroan terbatas. Terbatas itu bahasa Malaysianya berhad. Kita suka membacanya berhad. Sebenarnya itu berhad dari bahasa Arab haddun, batasan. Maka kalau Al-Quran, kalau Allah menyebut ini adalah tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah, jangan kita langgar. Karena begitu kita melanggar, kita tidak termasuk bertakwa. Kalau tidak bertakwa, tunggu kehancuran kita. Ya, kita saksikan, Masya Allah, di negara kita ini, anggaran negara itu diincar oleh politisi-politisi. Sehingga mereka itu begitu memegang
kekuasaan, misalnya mendapatkan suara sekian persen dan sebagainya, makin besar persentase yang mereka peroleh, mereka merasa berhak memilih. Aku memilih departemen atau kementerian ini, kementerian itu. Yang dipilih adalah kementerian yang anggarannya besar. Kenapa? Anggaran yang besar itu nanti penyalurannya itu bisa diambil sebagian. Dan pengambilan itu makin hari makin besar jumlahnya, sehingga kita bisa mendengar dan melihat berita seorang menteri ditangkap korupsi atau dana yang digelapkan itu banyak triliun, dan itu ternyata dibagi ke sana kemari. Berarti memang mereka itu sudah sistematik. Kalau kita tidak bertakwa, maka itu akan berlangsung terus. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita beriman dan bertakwa dengan baik, supaya kita mendapatkan berkah, supaya negara kita ini adil makmur. Ada problem apapun di negeri ini kita bisa mengatasinya, dan kemudian Allah menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki yang tidak tersangka-sangka. Untuk menyingkat apa yang kita bicarakan, saya ingin meringkas apa yang saya ingin sampaikan. Yang saya ingin sampaikan berarti ada kalanya yang sudah saya sampaikan, ada yang belum sempat, tetapi saya ingin menyampaikan singkatnya adalah bahwa Allah memberi berkah, yaitu berbagai macam kebaikan yang menetap dan tumbuh pada seseorang, pada suatu daerah, waktu, dan pedoman hidup. Pedoman hidup itu Al-Quran, itu adalah firman yang mubarak, yang mendapatkan berkah. Dan Allah berjanji akan memberi berkah kepada kita dengan dua syarat, yaitu iman dan takwa. Kemudian kita membangun iman dan takwa dengan pedoman kepada Al-Quran yang penuh berkah. Dan kita jangan lupa memohon kepada Allah supaya Allah melimpahkan barokah kepada kita. Barokah untuk rezeki kita, barokah untuk tempat tinggal kita, dan barokah dalam pergaulan kita, dan barokah dalam segala bidang kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dengan kehidupan yang penuh barokah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib saya ingin mengulang pesan yang diwajibkan kepada seorang khatib, supaya mari kita memantapkan iman dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita usahakan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa adalah takwa yang sebatas maksimum yang kita bisa. Kalau kita bisa bersedekah satu hari, atau misalnya satu bulan kita bisa bersedekah 1 juta rupiah, kapasitas kita 1 juta rupiah, kapasitas kita itu kita pakai semuanya. Jangan kita mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan bersedekah 1 juta, tapi yang kita sedekahkan hanya 100.000 rupiah. Itu namanya kita diberi kapasitas oleh Allah, tetapi kita tidak mau memanfaatkan kapasitas dengan sepenuhnya. Kita mempunyai kapasitas bertakwa, kita usahakan kapasitas itu kita laksanakan 100%, supaya kita mendapatkan barakah dari Allah. Dan kita usahakan iman dan takwa selalu kita laksanakan sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita,
kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Amin. Ibadallah, Allahumma qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزة مكانة ونصرا واكتب لمن عداه ذلة ومهانة وقهرا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. اللهم افتح عليهم فتوح الخيرات بعزتك يا عزيز يا جبار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم نصيرا ومعينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.